warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ateng Hidayat MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 87 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Kepala SMP Negeri 87 yang bernama Ibu Sri Mulyati MPD. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyati dalam wawancara ini. Semoga wawancara ini berjalan dengan lancar. Saya akan mewawancarai, berdiskusi dengan beliau selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 87. Baik, mari kita saksikan bentuk wawancaranya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, Pak Ateng ganteng teh. Ayah naon. Apa kabar nih Bu Sri? Sehat, Alhamdulillah ya Bu Sri. Sehat ya. Alhamdulillah. Kalau badan sih begini Bu. Sehat. Alhamdulillah. Calon guru penggerak. Amin, amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya Bu Sri ya. Amin. Mohon izinnya nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ini mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalan ini. Di sini nanti saya sudah memasuki modul 3.1, yaitu saya itu sedang mempelajari tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini juga nanti di tugas di demokrasi kontekstual ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah, yaitu sebagai pemimpin di sekolah ini. Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertanyaan yang pertama begini ya Bu, kan di dalam setiap sekolah itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang dialami, baik itu siswa, baik itu guru dan sebagainya. Ya, pertanyaan yang pertama yang saya lontarkan begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Ateng pertanyaannya. Ya, saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Iya Bu. Ketika ada suatu kasus di sekolah ini, tentu saya nggak langsung merespon. Iya. Karena saya harus tahu dulu kebenaran dari kasus-kasus tersebut. Saya punya tim manajemen yang terdiri dari wakil, ada juga beberapa staf. Tapi biasa saya kumpulkan itu sesuai dengan kondisi ya. Karena kan tupoksi tetap harus berjalan mengajar. Jadi kadang hanya bisa dikumpulkan wakil saja. Ya, tentu saja kemudian dari kasus-kasus itu kami menganalisa dulu tentang kebenarannya. Kalaupun misalnya sudah oh ya benar kasus ini dan itu sangat mengganggu kaitannya dengan peserta didik, ya kami tentu merancang untuk menindaklanjuti. Itu tindak lanjut itu tergantung dari kasusnya. Jadi di sini tuh Ibu kalau ada permasalahan itu tidak langsung merespon 100%, diteliti dulu, dilihat dulu apa benar atau tidaknya. Baru kalaupun itu benar, baru nanti Ibu akan memanggil tim yang Ibu punya itu ya Bu ya. Betul Pak Ateng. Ya. Karena segala sesuatu itu ya tentu kita harus berpikiran jernih lah. Jernih. Jangan dengan emosi. Betul. Ya, betul. Lalu pertanyaan yang kedua Bu, setelah Ibu nanti tadi sudah mengidentifikasi, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk misalkan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti saya sampaikan tadi yang pertanyaan yang pertama, ini ada kaitannya segala sesuatu keputusan yang akan disampaikannya untuk seluruh
keluarga besar SMP 87 itu merupakan keputusan bersama. Iya. Ya, jadi tidak tunggal hasil dari saya pribadi. Kaitannya dengan kepentingan apa namanya tadi yang dua sama pentingnya atau selanjutnya ya itu dia tadi pertimbangannya. Iya. Nah, tentu saja tahapan-tahapan. Iya, betul. Dan kami melakukan itu istilahnya tuh selalu dipikirkan dampak. Iya. Dampaknya apa? Nanti baik dampak yang kurang maupun Iya. yang positif. Jadi ada selektifnya Jadi dulu. ada skala prioritas. Ya. Itu mana yang merupakan kepentingan bersama. Kadangkala kan dua masalah mungkin yang harus diatasi ini bisa penting untuk si A, ini untuk B. Tetap kita harus bijak menentukan. Itulah katanya. Oke. Begitu Bu. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, setelah tadi saya melihat bahwa dari pertanyaan kedua berarti ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi tentu saja sekali lagi bahwa untuk penanganan kasus itu kita betul-betul harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pada dasarnya apapun yang terjadi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Iya. Pasti saya libatkan seluruh stakeholder. Nah, tergantung misalnya kaitannya dengan siswa, terjadi pada siswa. Itu biasanya dimulai dari wali kelas. Saya libatkan, kemudian juga guru mapelnya, ya, kemudian guru BK, kemudian bagian kesiswaan. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang tua. Kalau terjadi dengan guru, ya, saya punya tim manajemen yang terdiri diantaranya adalah para wakil kepala sekolah. Tentu saja, kenapa saya berembuk dengan mereka semua kaitannya dengan kebijakan pemutusan. Artinya supaya mereka juga tahu apa sih yang sedang terjadi di sekolah. Tidak-tidaknya bisa sangat membantu gitu. Karena pemikiran satu orang tentu akan lebih baik jika ada beberapa orang. Betul. Jadi Ibu kalau langkah-langkah yang dilakukan itu kalau di siswa mulai dari guru, wali kelas, orang tua murid, BK dan semuanya semua stakeholder. Kalau di guru mungkin dengan staf-staf atau wakil-wakil yang sebagai tim manajemen. Lalu pertanyaan yang keempat itu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu tadi kita artinya tidak sendiri. Tidak sendiri. Iya. Kita berdiskusi. Iya. Kemudian menganalisa kasus tersebut. Iya. Sampai akhirnya kita mendapatkan yang solusi insya Allah karena pemikiran bersama dari hasil diskusi itu. Insya Allah istilahnya mengeluarkan apa ya hasil-hasil yang lebih baik lah. Baik dari siswa maupun guru sama ya. Sama. Ya, jadi intinya kalau dalam yang Ibu anggap efektif itu dalam mengambil keputusan itu intinya adalah dengan diskusi ya, mencari keputusan bersama gitu ya. Baik, pertanyaan yang kelima ini ya, ada gak pastikan di dalam suatu permasalahan itu ada tantangan-tantangan gitu ya Bu ya. Nah dia hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada ya. Ada ya. Karena kan setiap masalah itu kan juga berbeda ya. Iya. Artinya ada yang biasa saja, ada yang kadang yang dianggap biasa malah membutuhkan penyelesaian yang luar biasa gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan pengaruh waktu, lingkungan dan segala macam. Jadi istilahnya tuh apa ya? Misalnya contoh kasus siswa tidak hadir.
Mungkin kalau kita berpikir hanya dengan kehadiran, ya anaknya kan malas segala macam apa-apa. Betul. Ternyata di balik itu mereka punya permasalahan juga. Iya. Nah itu yang memang kita harus jangkau juga. Jadi bukan hanya luarnya saja, tapi juga harus dijangkau yang melatar belakang itu apa. Sehingga kita tidak hanya selalu bisa menyalahkan. Bila perlu ya kita harus mencari solusinya untuk menangani kasus tersebut. Juga kalau terjadi pada guru atau karyawan sama artinya. Ya harus boleh katakan ya harus tahu pribadinya juga apa segala macam. Ya, terus ujung-ujungnya ya itu dia hasil rembuk kita tim manajemen seperti apa solusinya. Itu aja kan. Ya, kita tantangan melihat karakter orang itu kan pasti berbeda-beda, itu yang tantangan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, baik Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa saja yang telah berkaitan dengan dilematika kasus-kasusnya. Setelah itu kan pasti ada Ibu memiliki sesuatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Nah, apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan kalau ada? Jadi kaitannya dengan yang seperti pertanyaan yang tadi ya. Karena untuk menangani kasus itu kan berjenjang melalui proses. Nah, tentu ada terjadwal. Walaupun jadwal itu tidak harus pasti ya karena kaitannya dengan tupoksi Bapak dan Ibu guru ya, jadi disesuaikan juga. Nah, contohnya kan dimulai dengan terjadwal dengan maintenance. Kalau tidak ada perubahan, selanjutnya ini ke guru BK dan seterusnya. Berarti pasti ada terjadwal. Ada nggak kalau misalkan waktu di rapat atau di apa suka nggak Ibu kan seperti itu? Misalkan dilakukan di rapat atau di jadwalnya ada nggak? Ada. Oh, jadi dengan di rapat juga ada ya suka kasus-kasus dilakukan itu ya. Kita punya jadwal itu di hari Jumat. Iya. Di awal. Di akhir. Terus untuk menyelesaikan kasus ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya ada ya, karena Pak saya punya tim manajemen, juga punya Bapak Ibu. Artinya kita ini merupakan tim yang solid, bukan hanya bergantung satu orang. Itu ketika mengalami kasus untuk menyelesaikan, mungkin si A nggak bisa bantu, tapi si B bisa. Itu karena koordinasi. Jadi kita punya tim dan kerjasama itulah yang banyak membantu selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus. Jadi pokoknya intinya di dalam suatu kasus itu yang membantu faktor yang membantu mempermudah itu adalah tim ya Bu ya. Segalanya tim supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak satu pihak. Oke. Baik Ibu, dari beberapa pertanyaan dari 7 pertanyaan di atas, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilematika itu tadi? Satu, ya harus ada tim yang solid. Kemudian yang kedua itu kita harus tepat membuat tindak lanjut. Yang ketiga, kita harus juga bijak, ya, bijak dalam berpikir, bertindak sehingga menghasilkan suatu
kebijakan, bukan keputusan, ya, kebijakan yang tentu saja bisa diterima oleh semuanya. Ya intinya sih istilahnya apa ya, kita kerjasama, baik dengan stakeholder dari sekolah, orang tua, dan mungkin juga lingkungan. Kita saling bersinergi untuk kaitannya dengan pertanyaan 1 sampai 7 tadi. Iya. Jadi pembelajaran yang Ibu buat itu ternyata ada beberapa poin yang sangat penting sekali ya Ibu ya. Yaitu harus adanya tim yang solid, tepat sasaran, terus ada kebijakan-kebijakan untuk dalam mengambil suatu keputusan sehingga keputusannya kita ambil tidak salah ya Bu. Aduh Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang diberikan Ibu, menambah pengalaman buat saya. Mudah-mudahan nanti saya ke depannya bisa menerapkan jika saya nanti menjadi seorang pemimpin. Karena kebijakan inilah yang perlu saya pahami bagaimana cara, karena kan pasti di suatu tempat akan beda-beda untuk mengambil suatu keputusan yang diambil. Sekali lagi Ibu, barakallah ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Sama-sama. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyati MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 87 atas wawancaranya. Semoga ilmu yang diberikan, jawaban yang diberikan menjadikan bekal buat saya untuk pembelajaran nanti. Terima kasih. Semoga SMP 87 semakin sukses dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ateng Hidayat MPD, calon guru penggerak angkatan 7 berasal dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Bakti Mulia 400 yang bernama Ibu Diana SPD. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Diana yang telah memberikan kesempatan untuk mewawancarai beliau selaku Kepala Sekolah SMA Bakti Mulia 400. Marilah kita saksikan wawancara saya dengan Ibu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Pak Teng juga benar baik ya. Alhamdulillah Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Ini mohon izin Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ini kan mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani Bu. Di sini saya sudah memasuki modul 3.1, di mana modul itu tentang mempelajari tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu di sini. Terus di sini juga di dalam tugas demonstrasi kontekstual itu kami mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu nanti sebagai kepala sekolah